Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yesika Putri Cayani dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatan agar bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Nah, saya di sini akan mengisi materi atau menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu apa sih? Nah, isinya dari kalimat efektif itu apa aja? Nanti kita bahas ya. Apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Bahasa itu berisi pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada pada diri pembicara atau penulis. Nah, jadi kalimat efektif ini berisi tentang pikiran, keinginan, atau perasaan yang ada dalam diri pembaca atau penulis. Kemudian, bahasa yang digunakan itu sebaiknya dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Nah, jadi dalam bahasa yang digunakan ini tidak bertele-tele ya, jadi agar mudah untuk dipahami. Kalimat yang dapat mencapai sasarannya secara baik disebut dengan kalimat efektif. Ada pula syarat-syarat dalam kalimat efektif, yaitu yang pertama adalah mengikuti kaidah kebahasaan yang benar. Jadi, kalimat efektif ini menggunakan kaidah kebahasaan yang benar atau sesuai dengan EYD. Kemudian yang kedua memiliki unsur subjek plus predikat. Kemudian yang ketiga, pemilihan kata yang tepat dan mudah dimengerti. Keempat, tidak ambigu dan tidak bertele-tele. Yang kelima, ada memiliki struktur yang sepadan, yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Ada pula ciri-ciri dalam kalimat efektif. Yang pertama adalah kesepadanan. Nah, apa sih kesepadanan itu yang ada di dalam ciri-ciri kalimat? Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Ada pula ciri-ciri dari kesepadanan, yaitu yang pertama, kalimat yang mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang B, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ke C, beberapa kata penghubung intra kalimat, sehingga, dan, atau, lalu, kemudian, sedangkan, pakai. Nah, kalimat itu, kata itu tidak dapat digunakan kalimat tunggal. Kemudian yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, sedangkan bentuk kedua seterusnya menggunakan bentuk nominal. Contoh dari keparalelan adalah kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Nah, pada kalimat itu hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut air, dan cara pemanfaatannya. Kemudian kalimat efektifnya, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surut air, dan cara pemanfaatannya. Kemudian yang ketiga ada kehematan. Ciri yang menghindari penggunaan kata, fras, bentuk lain yang tidak perlu atau tidak mengubah makna dan tidak menyalahi tata bahasa. Jadi dalam kehematan ini seperti tidak ada pengulangan kata gitu. Ada pula ciri-ciri kehematan seperti berikut. A. Menghindari pengulangan subjek yang tidak diperlukan. B. Menghindari penjamahan kata-kata yang sudah berbentuk jamak. C. Menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Ada pula contohnya, yaitu kalimat tidak efektifnya.
Karena Diki rajin, Diki menjadi juara satu. Sedangkan kalimat efektifnya, karena rajin, Diki menjadi juara satu. Jadi dalam kalimat ini pembedanya adalah dari nama seseorang yaitu Diki. Pada kalimat tidak efektifnya terdapat dua kali kata, namun pada kalimat empat ada kecermatan. Nah, kecermatan dalam kalimat efektif maksudnya adalah kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda dan tepat dalam pilihan kata. Ada pula contohnya yaitu siswa SMK Dwija Bakti yang terkenal itu menerima beasiswa. Nah, supaya efektif, kalimat tersebut dapat diubah menjadi dua bentuk yang sesuai dengan makna yang dituju, yaitu bisa siswa yang terkenal itu menerima beasiswa atau siswa dari SMK Dwija Bakti itu menerima beasiswa. Dan yang kelima ada kepaduan. Kepaduan dalam kalimat efektif ini dimaksudkan sebagai kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah belah. Adapun ciri-ciri dalam kepaduan yaitu A. Kalimat tidak bertele-tele. B. Kalimat yang tidak menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib. Kalimat yang tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja transitif, dan objek penderita. Adapun contoh dari kalimat tidak efektifnya adalah cerpen ini membahas tentang kancil mencuri timun. Contoh kalimat efektifnya yaitu cerpen ini membahas kancil mencuri timun. Jadi perbedaan antara kalimat tidak efektif dan efektif ini ada pada kata tentang, yaitu pada contoh kalimat efektifnya tidak tertera kata tentang ya. Kemudian yang terakhir ada tentang kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh kelogisan dalam kalimat efektif adalah kalimat tidak efektifnya untuk mempersingkat waktu saya akan mengambil rute tercepat. Kemudian kalimat efektifnya untuk menghemat waktu saya akan mengambil rute tercepat. Kemudian untuk selanjutnya ada struktur kalimat bahasa Indonesia. Yang pertama ada pengertian struktur kalimat. Nah, struktur kalimat adalah pola unsur untuk membentuk komponen kata menjadi kalimat yang benar dan sesuai penulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua yaitu subjek. Subjek ini merupakan komponen paling awal atau berada di posisi depan pada kalimat. Subjek ini bisa berupa kata atau frasa benda yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan. Yang ketiga ada predikat. Setelah menentukan subjek, harus memilih predikat. Predikat merupakan unsur yang menjelaskan suatu subjek yang sedang dibicarakan. Yang keempat ada objek dan keterangan. Pada penyusunan struktur, kalimat pun harus memiliki objek dan keterangan. Objek dan keterangan mempunyai kemiripan. Nah, perbedaannya terletak pada penggunaan dan peletaan. Objek bisa berperan sebagai subjek ketika membuat kalimat pasif, namun keterangan tidak bisa menjadi subjek untuk kalimat pasif. Ada pula contoh kalimat yang benar.
Paragraf yang baik harus terdiri dari struktur yang benar pada setiap kalimat demi kalimat di dalamnya. Setelah mengetahui unsur apa saja yang harus ada dalam kalimat bahasa Indonesia, kini masuk ke dalam contoh kalimatnya. Misalnya, Nina menulis buku harian di kamar. Subjeknya yaitu Nina atau individu yang melakukan kegiatan. Kemudian predikatnya menulis. Kegiatan yang dilakukan oleh Nina adalah sebuah menulis. Kemudian objek. Objeknya yaitu buku harian. Jabatan kata atau kegiatan yang sedang dikerjakan oleh Nina. Untuk keterangannya di kamar. Merupakan tempat kejadian atau keterangan tempat. Nah, untuk yang terakhir ini kesalahan penggunaan kalimat efektif. Nah, kesalahan dalam pelugasan yang pertama itu. Pelugasan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat harus sederhana, tidak berbelit-belit dan pokok-pokoknya saja. Contoh kesalahan dalam pelugasan adalah sebagai berikut. Kalimat tidak efektifnya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Jiwa Kimia, berdiri pada tanggal 23 April 1967 oleh Bapak Diki yang berlokasi di Jalan Singosari nomor 17 Surabaya. Nah, untuk kalimat efektifnya yaitu berdasarkan penelitian PT Jiwa Kimia didirikan pada tanggal 23 April 1967 oleh Bapak Diki dan berlokasi di Jalan Singosari nomor 17 Surabaya. Jadi perbedaan dari kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya itu terdapat dalam kalimat tidak efektifnya yaitu berdasarkan penelitian yang dilakukan pada. Nah, jika dalam kalimat efektif tidak terdapat kata tersebut, namun digantikan dengan tanda baca koma. Untuk selanjutnya ada kesalahan dalam ketepatan. Ketepatan dalam kalimat efektif mensyaratkan bahwa informasi yang disampaikan dalam kalimat harus tepat sasaran sehingga membutuhkan ketelitian. Contoh kesalahan dalam ketepatan adalah sebagai berikut. Kalimat tidak efektifnya yaitu dosen yang mengembangkan bidang ilmu yang langka diberikan fasilitas khusus oleh pemerintah. Kemudian kalimat efektifnya pemerintah akan memberikan fasilitas khusus kepada dosen yang mengembangkan bidang ilmu yang langka. Dan yang terakhir, nomor 3 yaitu kesalahan dalam kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif terletak pada penggunaan imbuhan, sedangkan dalam hal struktur, kesejajaran terletak pada klausa yang menjadi pengisi dalam kalimat majemuk setara. Contoh kesalahan dalam kesejajaran adalah sebagai berikut. Kalimat tidak efektifnya yaitu tugas tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan keberterimaan produk nasional, mendorong produktivitas dan gaya guna produksi, serta menjamin mutu barang dan jasa sehingga meningkatkan daya saing. Kemudian untuk kalimat efektifnya, tugas tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan keberterimaan produk nasional untuk mendorong produktivitas dan daya guna produksi, serta untuk menjamin mutu barang dan jasa sehingga meningkatkan daya saing. Sekian video penjelasan
materi saya tentang kalimat efektif dan semoga bisa dimengerti, dipahami secara mudah. Dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.